Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya yang begitu banyak sehingga pada hari ini, pada siang ini, di tempat yang mulia ini kita bisa kembali melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah Tabaraka wa taala wajibkan atas kita sebagai kaum laki-laki untuk menghadiri salat Jumat berjamaah. Salawat dan juga salam semoga teriring, tercurah kepada Nabi kita Muhammad salawatullahi rabbi wassalamu alaihi, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh umat-umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada suatu perkara yang sangat penting, ajakan yang sangat mulia, wasiat yang sangat agung, yang mana wasiat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan pula kepada nabi-nabi terdahulu, kepada rasul-rasul terdahulu untuk diwasiatkan kepada umatnya mereka masing-masing. Wasiat yang mulia tersebut, ajakan yang mulia tersebut, yang agung tersebut adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib mengajak untuk diri khatib pribadi dan juga para jamaah, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala mengisahkan bagaimana Nabiullah Nuh alaihi wasallam id qala lahum aquhum Nuh ala tattaqun. Tatkala Nabiullah Nuh alaihi salam mengajak saudaranya berdakwah kepada kaumnya, apa yang beliau perintahkan? Apa yang beliau katakan? Ala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, id qala lahum aquhum Hudun ala tattaqun. Tatkala Nabiullah Hud berkata kepada saudara mereka, kepada kaum mereka, tidaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nabi-nabi yang lainnya, Nabi Saleh, Nabi Lut pun demikian Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an, yang mereka semua selain mengajak mereka umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tentu inti daripada dakwah Nabi dan Rasul adalah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun di atas permukaan bumi ini melainkan untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, nabi-nabi terdahulu pun mengajak umatnya, mengajak kaumnya untuk bertakwa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun berfirman dalam ayat yang lain, walaqad wasaynal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian yang diberikan kepada mereka Alkitab, wa iyyakum, dan juga kepada engkau wahai Muhammad. Apa yang Allah wasiatkan, apa yang Allah perintahkan, anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara takwa jamaah sekalian bukanlah perkara yang remeh, bukanlah perkara yang lumrah, yang biasa tidak ada manfaatnya. Akan tetapi perkara takwa memiliki makna yang besar, memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
berpesan kepada para sahabatnya, yang tentunya pesan ini pun berlaku untuk semua umatnya termasuk kita yang hadir di sini. Apa yang Nabi katakan dalam hadis yang sangat masyhur? Nabi kita bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Oleh karena itu, perkara takwa bukan hanya ada di masjid-masjid saja. Perkara takwa bukan hanya ada di majelis-majelis ilmu. Perkara takwa bukan hanya di tempat-tempat tertentu saja. Akan tetapi takwa tersebut hendaknya kita bawa dimanapun kita berada. Kalau kita sebagai seorang kepala rumah tangga, maka kita hadirkan takwa bagi keluarga kita. Kalau kita bermasyarakat, maka kita hadirkan takwa tersebut di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau kita seorang pengajar, kita tanamkan, kita hadirkan takwa tersebut untuk anak-anak didik kita dan seterusnya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Adapun apa indikator daripada ketakwaan tersebut? Banyak para ulama mendefinisikan takwa baik dari kalangan sahabat, tabi'in, serta generasi setelahnya. Di antara yang kita akan membahas di antara makna takwa sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat yang mulia, Khalifah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sahabatnya Utsman bin Affan, dan beliau juga mantu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengatakan makna takwa, at-taqwa yaitu al-khawfu minal jalil, wal 'amalu bil tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Maka ini di antara makna takwa yang akan coba kita renungi. Apakah ciri-ciri tersebut, indikator tersebut ada dalam diri kita masing-masing jamaah sekalian? Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa adalah seseorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha agung. Ini salah satu dari indikator orang yang bertakwa, karena ketakwaan tidak hanya diucapkan di dalam lisannya saja. Oh, saya bertakwa, kami bertakwa. Tidak cukup dengan pengucapan di dalam lisan, akan tetapi apakah di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam jiwanya tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana rasa takut itu? Rasa takut itu akan mencegah dirinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah mereka tumbuh di atas rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu Allah yang tidak sama dengan makhluknya. Apabila kita sebagai seorang makhluk takut terhadap suatu perkara, binatang buas atau yang lainnya, kita berusaha menghindar sejauh-jauhnya. Tetapi tak kala kita takut kepada Allah, maka kita akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ini aplikasi indikator ketakwaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang ulama yang hidup di zaman tabi'in, yaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana beliau di dalam proses menuntut ilmunya sehingga menjadi ulama besar hingga pada saat ini, pada zaman ini, perkataan-perkataan beliau dinukil, dan beliau salah satu dari ulama Amirul Mukminin fil hadis. Bagaimana beliau tumbuh menjadi seorang yang besar, seorang alim, seorang yang bertakwa kepada Allah. Tidak lain wasiat dari ibunda tercintanya. Apa yang ibundanya katakan ketika beliau menuntut ilmu, ketika beliau belajar? Ibunya mengatakan, "Wahai Sufyan, wahai anakku, perhatikanlah, apakah 10 huruf yang kau dapatkan dari gurumu, yang kau tulis, yang kau hafal, apakah perkara tersebut bisa menambahkan rasa takutmu kepada Allah? Ilmu yang kau dapatkan tersebut menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ilmu yang kau dapatkan walaupun hanya 10 huruf yang kau dapat dari gurumu tersebut tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hal yang sia-sia bagimu nak. Apabila ilmu yang kau dapatkan bisa menambahkan rasa takutmu kepada Allah, maka ilmu tersebut bermanfaat.
Bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk petunjuk untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri kajian-kajian yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, dibacakan di dalamnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah rasa takut itu tertanam dalam diri kita? Banyak orang tua yang mereka hanya berpesan untuk perkara dunianya saja. Nak, belajar yang benar agar kamu menjadi orang yang sukses. Nak, belajar yang benar agar kamu kelak menjadi dokter. Nak, belajar yang benar agar kamu demikian dan demikian. Hanya sebatas itu sebagian orang tua berpesan kepada anaknya, tanpa ada berpesan untuk pesan takwa dan penanaman rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu indikator yang pertama. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki rasa takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa takut tersebut mencegah dirinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikator yang kedua, orang yang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal, beribadah berdasarkan tuntunan dan panduan. Tentu panduan kita sebagai umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita sudah sesuai dengan panduan dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka tidak benar ketika ada orang yang mengaku bertakwa kepada Allah, merasa bertakwa kepada Allah, akan tetapi tidak mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti Al-Quran. Bagaimana ketakwaan itu bisa diraih? Mustahil. Karena ketakwaan itu bisa diraih apabila ia melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan apa-apa yang Nabi SAW perintahkan di dalam hadis, dan Allah dan Rasulnya pun melarang yang dalam Al-Quran serta di dalam hadis itu ditinggalkan. Maka indikator yang kedua, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu keduanya ini tidak dapat dipisahkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita, bisa hadirnya kita menjumpai bulan yang mulia ini bukan suatu kebetulan. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk salah satunya adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam sebuah ayat yang sering dibacakan tatkala datangnya Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah pun menginginkan di dalam bulan Ramadan ini ada ketakwaan yang diraih oleh kita semua sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, indikator ketakwaan yang ketiga adalah wal qanaa'atu bil qalil. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki sikap qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentunya qanaah yang disertai dengan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebagian kaum muslimin bisa bersyukur ketika mendapatkan rezeki yang besar, akan tetapi apa yang sedikit jarang sekali disyukuri. Bahkan mungkin nikmatnya besar tanpa ia syukuri, bahwasanya itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa melihat jamaah sekalian. Nikmat kita bisa berbicara, bisa mendengar, bisa menghirup dan lain sebagainya. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya berupa uang kenikmatan atau anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka orang-orang yang qanaah,
merupakan orang-orang yang sedang merealisasikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qana'atu bil qalil. Ia selalu merasa cukup terhadap pemberian Allah walaupun sedikit. Karena orang yang qanaah akan mencegah dari sikap tamak, serakah, tidak puas terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Bahkan ini yang menghalangi seseorang untuk bisa bertakwa kepada Allah adalah sikap tamak dan serakah terhadap dunia. Ia kejar dunia, bahkan sampai lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hakikatnya ia akan ditinggalkan dunia atau dunia malah meninggalkannya. Maka bersikaplah qanaah dan bersyukur dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah anugerahkan kepada kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam." Sungguh beruntung orang yang sudah masuk Islam, sudah memeluk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala yang cukup. Wa qana'ahu Allahu bima ata, serta dia merasa qanaah terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan sikap qanaah dalam kehidupan kita, kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, untuk bisa bersabar terhadap sedikit dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara indikator ketakwaan yang terakhir adalah kata Ali bin Abi Thalib, al-istidad li yaumir rahil. Hendaknya orang yang bertakwa tersebut mereka mempersiapkan dirinya untuk menyambut hari yang begitu panjang, hari yang begitu berat, yaitu hari akhirat jamaah sekalian, yang kita pasti di sini akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bekal yang kita siapkan sudah cukup untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh tersebut? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa." Dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan momen Ramadan, walaupun sudah berlalu 15 hari dan kita akan menyambut 15 hari berikutnya, ada hari-hari yang mulia, hari-hari yang istimewa, yaitu 10 hari terakhir, yang mana kita harus bisa mengevaluasi amalan kita selama ini, apakah sudah mencapai derajat takwa dengan hadirnya Ramadan ini. Maka kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai sekolah untuk mendidik akhlak kita, untuk mendidik jiwa kita, untuk mendidik iman kita, untuk bisa mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan tergolong pada orang-orang yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ragima ankum rajulin," sungguh celaka, sungguh merugi seseorang, adraka Ramadan, datangnya Ramadan, tuman salakha, kemudian Ramadan telah pergi, Ramadan pun berlalu, falam yughfar lahu, dan dia tidak mendapatkan ampunan. Waliyadu billah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.